Jadi ini bukan kaedah mutlak, tetapi ya namanya hukum asal atau mayoritasnya. Jadi kalau ditanya benar apa enggak jodoh cerminan diri, jawabannya iya, hukum asalnya begitu, mayoritasnya seperti itu. Mengapa demikian? Ya memang secara naluri maka orang yang baik-baik dia akan cari yang baik-baik juga. Ya, pemuda yang rajin menghadiri majelis ilmu dia akan mencari perempuan yang menghargai ilmu juga begitu. Laki-laki yang terbiasa dengan gaya hidup, pergaulan bebas, dia cenderung mencari pasangan yang seperti itu juga. Ya, dan logikanya kan nggak mungkin ya laki-laki sering ke masjid, kemudian cari jodohnya ke diskotik, ya nggak mungkin gitu. Ya, dan ini juga ada bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruh itu bagai tentara-tentara yang dihimpun. Jadi kalau kita membariskan tentara, tentu dia akan berbaris sesuai dengan kelompoknya. Jadi saya pernah ngisi tablik akbar, ya ngisi tablik akbar. Ada yang hadir itu TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, polisi. Ternyata mereka kajian tablik akbar ya di yang ngadain Polri saat itu ya, kepolisian di suatu kabupaten. Nah, dia mengundang semuanya. Ya, yang mengadain kepolisian, dia ngundang semuanya, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan apa. Jadi kajian seperti ini dan ternyata mereka pun ngumpul sebegitu. Di sana bajunya TNI Angkatan Laut biru, Angkatan Darat hijau, udara di situ ternyata ngumpul di masjid seperti ini. Seperti ini masjidnya, ngumpul. Ya. Arwahun junudun mujanadah, ruh itu seperti tentara-tentara yang dihimpun. Ya. Jadi mereka akan cari kesesuaian. Demikian juga kalau tadi hadis, sekarang ada ungkapan yang ulama ungkapkan, at-tuyuru ala ashkaliha taqo. Burung-burung akan hinggap bersama burung-burung yang sejenis. Ya, jadi kalau burung-burung tuh ya udah nggak mungkin kan merpati ngumpulnya sama siapa? Elang, ya dimakan gitu. Nggak mungkin. Pasti berkumpul dengan sejenis. Nah, demikian juga namanya manusia pasti dia nyarinya sejenis. Ini logikanya begitu. Ya, jadi kalau dia nyari pasti yang sama pemikirannya, tipenya, tempat mainnya, tempat gaulnya, gayanya sama. Ya, jadi secara umum begitu. Jodoh adalah cerminan diri. Dia pasti memilih yang sepemikiran, seapa dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau ditanya sekali lagi apakah benar jodoh cerminan diri, kita jawab mayoritas demikian dan hukum asalnya seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah setiap orang mendapatkan pasangan persis? Ya, apa nggak bisa beda? Atau bisa sebaliknya? Atau ada pertanyaan lagi, bukankah ada beberapa bukti-bukti ya dia dapat dianya baik, pasangannya rusak? Ya, di masyarakat kita dapatin seperti itu. Belum lagi kisah-kisah bagaimana bisa Nabi Nuh, Nabi Lut mendapati istrinya durhaka. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya durhaka bahkan kafir. Ini kan keluar dari kaedah namanya. Demikian juga Asiyah istri Fir'aun. Fir'aun makhluk yang paling sombong di muka bumi. Kekuasaannya lokal cuma di Mesir doang. Makanya Nabi Musa kalau pas lari sampai negeri Madian aman katanya. Fir'aun yang kekuasaannya lokal cuma di Mesir doang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi istrinya Asiyah beriman, bersabar dan sebagainya. Bahkan disebutkan solehah juga, sampai-sampai bersabar, dibangunkan rumah di surga. Ya. Dan demikian juga fakta di masyarakat. Ya, sebagian ada yang menikah dapat jodoh seperti ini, ternyata ya kecewa. Sebagian akhwat ada yang nikah sama Ikhwan, Ikhwannya tuh kelihatan soleh, rajin, postingannya bagus-bagus, status WhatsApp-nya itu menggugah, deket sama Ustadz, postingan Ustadz, ya. Tapi ternyata setelah menikah dia mendapati seburuk-buruk suami, nggak tanggung jawab, malas kerja, scroll-scroll doang, posting-posting doang, ya posting sholat malam nggak pernah sholat malam, ya posting duha nggak pernah sholat duha,
Ya, jadi cuma terkesan alim di luar, di rumah hancur. Ya, kok bisa seperti ini? Bagaimana dengan kasus-kasus seperti ini? Maka kalau kita kembali kepada ilmu kaedah fikih, ada likul idatin istisna. Setiap kaedah pasti ada pengecualian. Setiap kaedah. Jadi apapun itu kaedah ada pengecualian. Ya. Jadi misalnya kaedahnya begini, pasti ada yang keluar dari pengecualian. Dan ini menunjukkan cuma Allah yang maha sempurna. Manusia bagaimanapun begini pasti ada yang keluar dari kaedah. Apapun itu. Cuma Allah yang sempurna. Sehingga jawabannya kenapa seperti ini? Pertama memang ada yang beda. Ada pengecualian. Ya, yang satunya solehah, satunya tidak soleh. Satunya alhamdulillah, satunya astagfirullah kan gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Pengecualian dari kaedah. Kemudian yang kedua, kenapa bisa jadi ujian? Ujian yang diberikan kepada sebagian orang. Ya, kemudian yang ketiga memang jadi bahan evaluasi. Jadi bahan evaluasi karena ada yang cerita dia aktivis dakwah. Jadi ada akhwat, aktivis dakwah, rajin, bantu pengajian, penggerak dakwah, pokoknya dia yang aktivis dakwah. Aktivis dakwah. Ternyata setelah menikah dapat laki-laki yang tidak tanggung jawab. Dia pun bingung kenapa ini? Kok bisa seperti ini? Akhirnya dia bilang coba muhasabah. Akhirnya dia muhasabah, ternyata selama ini dia mengakui dia berdakwah itu ngurus kajian, ngurus majelis taklim, ya dia ternyata tidak ikhlas. Dia pengen diakui dia punya jasa. Dia pengen diakui dia eksis. Dia pengen diakui dialah yang menggerakkan dakwah di Bandung ini misalnya. Dia baru ini. Ternyata memang jadi bahan evaluasi. Ya, jadi bahan evaluasi. Jadi jawabannya tiga. Pertama ya memang perlu evaluasi, ternyata memang ada. Yang kedua pengecualian, yang ketiga ujian. Diuji. Tapi secara umum apakah jodoh cerminan diri? Iya. Dan ternyata dalam pembahasan psikologi iya juga. Pembahasan psikologi juga iya juga. Jadi seringkali pernikahan disebut jadi cerminan diri. Bahkan pernikahan terkadang disebut cermin yang paling jujur pernikahan. Mengapa demikian? Karena pernikahan adalah hubungan yang paling dekat. Ya, karena pasangan kita melihat kebiasaan kita setiap hari, cara kita marah, cara kita menghadapi masalah, cara kita mendidik anak, cara kita berkomunikasi, cara kita mengelola keuangan, dan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, sisi yang ini. Yang hanya bisa melihat pasangan, sisi terbaik, sisi terburuk, yang kita sembunyikan dari dunia. Yang bisa cuma lihat, cuma pasangan. Dan itulah kenapa sebagian mengatakan rumah tempat terbongkarnya aib. Inna buyutana auratun wa ma hiya bi aurah. Sesungguhnya rumah aurat. Dalam Al-Qur'an disebut inna buyutana auratun. Rumah aurat. Ya. Kalau tersingkap aib-aib keluar semua. Jadi rumah tempat terbongkarnya aib-aib. Jadi pernikahan cermin yang paling jujur. Sehingga ketika itulah pasangan memunculkan sifat tersembunyi tersebut akhirnya sadar, disebut dengan mirror effect. Contoh misalnya, ada sebagian yang selama ini dia merasa dia sabar. Dia merasa sabar. Saya termasuk orang yang sabar. Tapi setelah menikah, ternyata baru ketahuan dia tuh mudah marah memang. Kenapa? Karena kalau sama teman-teman dia bisa jadi sabar. Sama teman-temannya, ya teman-temannya terlambat, oh nggak apa-apa bro, santai, isi gampang, santai nggak apa-apa, bisa diatur gitu ya. Jadi kalau sama teman-teman apa, gampang, ya ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja, nanti bisa diatur, oke, sip, diatur siap dan 86 gitu-gitu kan kalau sama teman. Sehingga teman-temannya bilang, oh dia memang ya apa orangnya ya bisa dibilang easy going lah, apalah, bisa dia gitu, gampang. Nah, ketika di rumah beda langsung. Sehingga jadi cermin. Setelah bercermin, oh iya ternyata nih. Ternyata memang dia setelah nikah ya memang gampang marah. Ya, ada juga merasa nggak egois.
Ya, ternyata setelah nikah dia ternyata sulit ngalah. Ya tadi kalau kena sama temen lingkungan itu belum terlihat. Ya, gampang ngalah, gampang bisa diatur santai aja, gampang. Oh. Ya, ternyata setelah menikah muncul sifat asli. Ternyata dia sulit mengalah. Ya, udah merasa perhatian ternyata sibuk dan sebagainya. Sehingga pernikahan mengungkap sisi kepribadian yang selama ini tidak diuji. Sehingga muncullah cerminnya jujur. Ya, cerminnya jujur. Jadi ini kalau sisi psikologinya membenarkan juga ternyata memang cermin muncul. Ya. Tapi yang paling penting adalah jodoh kan cerminan diri. Apa fungsi cermin? Fungsi cermin untuk melihat. Maka jadikanlah cermin tersebut sebagai bahan muhasabah. Muhasabah, melihat. Melihat, jadi melihat kita. Muhasabah. Kan kita bercermin kan tahu tuh. Nyisir-nyisir loh, kok udah ada uban ternyata ya. Tua berarti nih. Gitu ya. Cermin-cermin lihat di sini. Aduh, jerawatan ini saatnya jadwal skincare. Atau apa. Ya. Pas bercermin lagi, waduh. Kok kayaknya bengkak kayaknya nih ya. Kan cermin. Jadi bahan. Nah begitu juga dengan jodoh, cerminan diri kita gunakan. Jadi jodoh untuk menggunakan sebagai muhasabah. Ya. Dan karena memang di rumahlah tempat terbongkarnya aib. Di rumah. Makanya jadi cerminan. Cerminannya dalam bentuk apa? Bisa jadi setelah menikah, maka kita terkaget-kaget dengan aib pasangan. Kecewa jadinya kan. Kecewa. Tidak seindah ketika ta'aruf. Tidak seindah testimoni Ustadz Fulan. Tidak seindah postingan-postingannya. Setelah menikah kecewa, terbongkar aib. Ya, akhirnya terbayang-bayang, aduh, kenapa nikah sama dia? Kenapa nggak pilih yang ini kemarin? Kenapa begini dan sebagainya? Kaget. Aib pasangan terbongkar. Maka ketahuilah bahwasanya pasangan kita pun sama terkaget-kaget dengan aib kita. Jadi podoai ke bahasa orang Jawa ya. Podoai kecewanya. Jadi sama-sama kecewa. Sama-sama kaget. Kok gitu? Kok begini? Kaget sama-sama. Ya. Jadi jadikan cermin. Ya. Kita bayang. Kalau kita kaget, pasangan juga kaget juga. Wah ternyata kita ada aib juga. Jadi sama-sama kaget. Jadi kan cerminan seperti itu. Sampai-sampai ya saya pun membuat tulisan tentang hal ini. Ya. Judulnya dia tetap bertahan bersamamu. Jangan sampai engkau kehilangan pasangan halalmu yang telah tahu berbagai macam kekuranganmu, tapi dia memilih bertahan bersamamu sampai surga Allah selamanya. Ketika engkau terkaget setelah menikah, tersingkaplah aib dan kekurangannya. Maka pasanganmu juga terkaget-kaget karena engkau pun punya aib dan kekurangan. Janganlah aib dan kekurangan yang terus teringat karena kebaikan sangat banyak. Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan fadl, keutamaan, kelebihan di antara kalian. Demikian juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "La yufruq mu'minun mu'minatan wa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Nabi SAW juga bersabda, jangan sampai seorang mukmin membenci mukminah. Maksudnya di sini adalah suami benci sama istrinya, istri juga benci sama suaminya. Karena sekiranya dia tidak suka dengan akhlak yang ini, sifat yang ini, dia pasti ridho dengan sifat yang lainnya. Artinya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, tetapi yang kita sering highlight adalah kekurangan terus. Padahal ada kelebihan. Ya. Dan seringnya setan itu menghias-hiasi. Setan itu menghias-hiasi. Menghias-hiasinya apa? Setelah pisah lebih baik kehidupan. Sering sekali. Dan khusus perceraian ada setannya. Ada setan khusus yang menggoda untuk bercerai. Yang jelas namanya bukan jin dasim ya.
Ya itu saya belum tahu riwayatnya. Jin dasib katanya. Kurang tahu riwayatnya. Cuma yang menyebar jin dasib. Ya. Ada hadisnya, bahkan sampai hadisnya panjang, di mana hadisnya inna iblisa yautuhu arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Jadi singgasana iblis itu di atas air. Tapi nggak tahu di air di mana ya. Segitiga Bermuda apa nggak tahu kita ya. Pokoknya di atas air katanya Nabi. Tuma ya ba'atsu saroyahu. Kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya, diutus. Ya, kemudian tibalah saatnya melapor. Summa yaqulu ahaduhum, tibalah iblis ngelapor. Ya, iblis mengutus pasukan pemimpin, tiba saatnya melapor. Summa yaqulu ahaduhum, tiba-tiba datanglah mereka melapor. Wahai iblis, fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, saya sudah melakukan ini dan itu. Rumah manusia hancur. Ya, manusia sudah bergelimang maksiat. Ya, manusia sudah hilang adab akhlaknya, jauh dari agama. Apa yang dikatakan iblis? Ma sona'ta syai'an. Engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian wayalku ahaduhum, datang lagi melapor. Wahai iblis, fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah melakukan ini dan itu, manusia hancur. Aku sudah menghiasi keburukan jadi kebaikan. Aku sudah hiasi, ya. Aku sudah hiasi bagaimana riba jadi bunga, haram jadi harum. Ya, aku hiasi. Ya, jadi pelacuran jadi ilegal. Ini dan sebagainya. Manusia terbiasa. Kembali iblis mengatakan, ma sona'ta syai'an. Engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian akhirnya datang salah seorang sekali, datang. Kemudian dia ngelapor, wahai iblis, aku sudah menggoda suami istri. Ma taraktuhu illa faraqtu bainahu wa baina imraatihi. Tidaklah aku tinggalkan orang ini, melainkan dia sudah menceraikan istrinya. Kemudian tiba-tiba iblis ya mendekatkan dia. Fayudnihi, sini kamu. Maksudnya apa? Iblis menaikkan dia ke singgasananya. Makanya tadi kan mukadimahnya apa? Singgasana tadi kan ya. Kemudian dia fayudnihi, kemudian dia mendekati. Sini kamu naik ke atas. Dia naik ke singgasana. Kemudian fayaqul, kemudian iblis mengatakan, ni'ma syaitonu anta. Sebaik-baik setan ya kamu. Sebagian bertanya, kenapa bisa? Saya pun dulu pas baca hadis ini bingung. Kok bisa gitu ya? Apa sebabnya ini? Kok bisa ini sudah ngelapor begini, iblis cuma bilang, masonata syai'an. Kamu belum ngapa-ngapain, balik. Ini juga ngelapor masonata syai'an, balik. Kok tiba-tiba dia ngelapor, saya sudah cerai. Tidaklah saya tinggalkan, melainkan udah cerai dia. Tiba-tiba sini kamu, naik ke atas. Ya sebaik-baik setan ya kamu, katanya. Bingung, saya dulu, ini kenapa? Kok bisa kayak begini? Nah, makanya kita lihat penjelasan para ulama. Ada berapa penjelasan kenapa kok bisa ya iblis lebih suka perceraian daripada yang lain. Nah, sehingga dari sini iblis tuh ya berusaha, pasukannya iblis lebih suka cerai. Kenapa? Ada berapa penjelasan? Ada berapa penjelasan kan? Bertanya-tanya kita kan, kok kenapa? Iblis lebih suka daripada tadi kan hancur tadi itu manusia merajalela. Kenapa? Ada berapa penjelasan? Yang pertama rumah tangga itu penyusun masyarakat. Rumah tangga penyusun masyarakat. Makanya ada ungkapan al-usratu hiya labinatul ula fil mujtama. Usroh itu adalah batu bata penyusun masyarakat. Jadi yang pertama adalah karena rumah tangga itu penyusun masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau yang namanya cerai itu kan nggak mungkin terjadi tiba-tiba, iya nggak ya? Cerai nggak mungkin tiba-tiba ya. Pasti dia ada perjalanan, proses kronik. Kan nggak mungkin tiba-tiba bilang sama Neng, abang udah bosen nih, udahlah lo gue end gitu ya. Kita cukup aja gitu, kan nggak mungkin gitu. Yang namanya cerai pasti kan ada proses kronik. Berkelahi, debat, adu mulut, ngambek-ngambekan, apa, dan sebagainya. Nggak mungkin. Pasti sekian lama, sekian bulan, ada yang bertahun-tahun, akhirnya cerai. Kan gitu. Ya. Nah, selama proses perjalanan menuju cerai ini, maka
Disinilah laki-laki dan perempuan, suami dan istri tersebut, mereka sibuk berkelahi. Sibuk berkelahi, sibuk ngambek-ngambekan, sibuk ini. Akibatnya apa? Dua-duanya nggak produktif. Maka suami ketika berkelahi, ketika dia ribut sama istrinya, dia ke kantor nggak produktif. Istri juga sama, ketika dia berkelahi sama suaminya, ngambek apa, nggak produktif. Ini yang dia mau setan. Nggak produktif, laki-laki nggak produktif, dia pusing, berkelahi dan sebagainya. Ibunya juga sama, dia nggak fokus didik anak dan sebagainya. Jadi setan ini. Kemudian selanjutnya, alasan selanjutnya, ketika sudah terjadi perceraian, ya ada korban tidak? Ada korban tidak kalau sudah terjadi perceraian? Ada korban. Siapa? Anak-anaknya korban. Korban anak-anak. Betapa banyak anak-anak itu karena orang tuanya. Banyak. Saya orang tuanya. Ya. Karena tidak bisa memberikan pendidikan, dia lihat orang tuanya berkelahi, trauma masa kecil dan sebagainya. Ya. Saya pernah melakukan home visit. Melakukan home visit ya ke pasien. Dia pengguna narkoba. Pengguna narkoba. Ya. Ternyata setelah home visit dikasih tahu dan sebagainya, orang tua broken home. Orang tua broken home. Pengguna narkoba. Jadi kenapa iblis lebih suka? Karena berbagai macam kerusakan-kerusakan tersebut awalnya muncul dari rumah tangga. Demikian juga disurvei ke tempat pelacuran. Ke tempat pelacuran perempuan-perempuan, mohon maaf, pelacur, PSK. Ini jadi pertanyaan kan, mana bapak, mana kakaknya, mana abangnya, mana bapaknya. Ternyata banyak dari situ korban PSK itu kalau disurvei, korban broken home, bapaknya kabur, bapak nggak tanggung jawab, bercerai dan sebagainya. Jadilah PSK dia. Ya kan? Dan ini yang rusak. Demikian juga orang-orang yang dia punya kenakalan, dia kenakalan remaja apa? Ternyata broken home. Jadi ternyata sumber-sumber ini berasal dari mana semuanya? Dari rumah. Ini asalnya rumah. Sumbernya dari rumah. Ya. Jadi misalnya ada perampokan, ada apa dan sebagainya. Setelah ditelusur ternyata rumah. Orang tuanya tidak mendidik apa dan sebagainya. PSK, broken home. Narkoba, rumah broken home. Kenakalan remaja, broken home. Dari rumah ternyata. Ya. Jadi ibaratnya logikanya begini. Jadi maksudnya iblis, ini yang lapor-lapor tadi, hancur, begini, itu hasil dari kerja keras iblis yang merusak rumah tangga. Paham gak kira-kira aja Pak? Paham ya? Jadi itu kenapa, saya pun bingung dulu, ini kenapa kok iblis lebih suka menghancurkan rumah tangga? Ternyata jawabannya begitu. Ya. Dan ada setan khususnya. Ya. Ada setan khususnya yang untuk menggoda. Ya, nah sehingga kita gunakanlah cermin untuk muhasabah. Sebagaimana kita bercermin, kita lihat apa yang kurang, apa yang gak enak dipandang, apa yang ini dan sebagainya. Maka kita gunakan muhasabah tersebut. Ya, dan kalau kita bicara muhasabah, ada muhasabah umum, ya, muhasabah umum. Ya, baik suami maupun istri ada muhasabah. Jadi kalau muhasabah secara umum, yaitu apa? Yaitu dalil Al-Quran, hadis yang paling sering mengingatkan. Tentang apa? Jadi kalau suami, dalil Al-Quran, hadis, pasti memperingatkannya tentang tanggung jawab, perhatian, nafkah, dan waktu untuk keluarga. Ini hadis-hadis banyak. Kalau waktunya cukup kita bacakan ini. Jadi pokoknya nasihat kepada suami, seputar ini aja pasti. Intinya ini. Laki-laki tanggung jawab, perhatian, nafkah, dan waktu untuk keluarga. Banyak sekali pasti ini. Kenapa? Karena ini yang paling banyak dilanggar oleh para suami. Kita ulangi apa? Tanggung jawab, nafkah, perhatian, waktu. Ini yang paling banyak dilanggar sama suami. Makanya hadis-hadis itu pasti tentang ini. Paling banyak dilanggar. Ini kalau muhasabah secara umum.
Sedangkan istri, apa? Hadis dalil yang paling banyak mengingatkan istri pertama patuh taat sama suami. Yang kedua bersyukur kebaikan suami. Yang ketiga menghormati suaminya. Kenapa? Banyak dalil-dalil. Kalau kita baca kan banyak banget nih. Dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya yang paling banyak dilanggar para istri ya ini. Nggak taat sama suaminya, tidak mensyukuri kebaikan suaminya, dan tidak hormat serta respek pada suaminya. Tiga ini. Karena ini yang paling banyak dilanggar oleh para istri. Jadi masing-masing ada nasihat. Ya, masing-masing ada nasihatnya. Dalil-dalil pasti ngomongnya itu terus. Pasti ke arah sana. Karena yang paling banyak dilanggar. Nah inilah jadi bahan muhasabah secara umum. Kalau rinci banyak, kalau rinci. Muhasabah secara umum. Nah sehingga bagi para suami muhasabahnya sudah belum jadi imam yang baik. Sudah bertanggung jawab belum? Sudah nggak nafkah cukup apa enggak? Paling banyak dilalaikan ini. Nafkah. Dan nafkah ada yang wajib, ada yang mustahabah. Harus paham ilmunya. Ini paling banyak. Keluhan di masyarakat ya itu terus. Keluhannya ibu-ibu ya gitu-gitu terus. Suami nggak tanggung jawab, cuek, nggak bisa mimpin, nggak punya visi misi, nggak pernah mengarahkan. Gimana jadi imam? Keluhannya ibu-ibu semua ya sama. Mau muslim non muslim sama. Ya nggak kasih nafkah, pelit, perhitungan, minta laporan, ya pasti itu nggak tanggung jawab, ya nafkah seadanya, pelit lagi dan sebagainya. Apalagi keluhan ibu-ibu pasti itu semua. Suaminya cuek, nggak perhatian, sibuk sama HP, sibuk sama ngegame, nggak ada perhatian, apalagi sama anak, nggak ngurus, cuek, limpahkan saya sendiri, kan itu sama. Itu keluhannya ibu-ibu. Begitu juga muhasabah istri, sudah belum dia menghormati suaminya? Respek sama suaminya, sudah belum patuh pada suaminya dalam hal yang ma'ruf, sudah belum dia mensyukuri kebaikan suaminya, sudah belum dia berbuat baik pada suaminya, apakah sebel terus sama suaminya, jengkel terus sama suaminya, kesalahan-kesalahan kecil suaminya diprotes terus, dimasalahin terus, kesalahan-kesalahan kecil dan sebagainya, sudah belum menjaga lisan kepada suaminya, bentak suami, mengangkat suara kepada suami, pasti itu. Muhasabah umum begitu. Ya, nasihat pada kenapa ini yang paling sering dilanggar seperti itu. Ya. Jadi hadis-hadis sangat banyak. Kalau muhasabah. Maka kalau kita bahas pelan-pelan, yang paling sering dilanggar oleh suami, pertama tanggung jawab. Paling sering dilanggar. Gak tanggung jawab. Yang paling, bahkan ini inti dari suami itu tanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Karena inti pernikahan memindahkan tanggung jawab dari bapaknya ke suami. Tanggung jawab apa? Bukan hanya dunia, akhirat. Memindahkan tanggung jawab. Ya. Intinya bukan hanya tanggung jawab dunia, tanggung jawab akhirat. Makanya pernikahan disebut dalam Al-Qur'an mitsaqun ghalidho wa akhadna minkum mitsaqun ghalidho. Kami ambil dari dia mithaq, perjanjian ghalidh yang berat. Dalam Al-Qur'an pernikahan disebut mitsaqun ghalidho, perjanjian yang berat. Jadi ini bukan remeh. Karena sejak nikah itu, sejak akad qabil tu nikah, saya terima nikahnya, detik itu juga tanggung jawab dunia pindah ke dia. Bukan hanya itu, akhirat. Jadi kalau kita buat buat timeline kehidupannya perempuan, ini timeline kehidupan perempuan dari kecil balik ya sampai misalnya dia nikah umur berapa tuh? Perempuan sekarang nikahnya berapa nih? Rata-rata perempuan sekarang Bandung ya, makin nurun kayaknya ya. Ya, makin jauh ya nikahnya ya. Harusnya kan cepet-cepet aja gitu ya. Anggaplah 25 gitu ya. Ini timeline nikah nih 25 gitu ya. Nah, 25 ke bawah ini itu yang Allah panggil hari kiamat bapaknya. Bapaknya. Misalnya dia nggak berjilbab, dia tidak nutup aurat. Yang dipanggil bapaknya selama 25 ini dipanggil bapaknya. Ya, ini sudah belum anakmu kamu nasihati? Kenapa nggak pakai jilbab? Jadi yang disidang siapa? Bapaknya yang disidang. Sejak timeline umurnya perempuan, bapaknya yang disidang. Ya,
Nah setelah menikah, jadi begitu bilang saya terima nikahnya, detik itu juga langsung ganti. Detik itu juga langsung ganti pertanggungjawaban. Sejak detik itu yang ditanya siapa? Suaminya. Tindak tanduknya suami yang ditanya. Dia nggak berjilbab, dia jenggot, dia joget-joget di TikTok apa semua ditanya. Suami ditanya, kamu udah nasihatin belum istrimu? Kenapa kamu biarin? Sudah belum begini? Sudah diajarin belum? Ya, sudah begini belum? Jadi suami disidang di hari kiamat, ditanya sama Allah. Ya. Jadi dan ini perlu diluruskan ya, karena ada di masyarakat itu bilang suami menanggung dosa istri, ini nggak benar ya. Suami nanggung dosa istri nggak benar, karena jelas dalam Al-Quran wala taziru wazirotun wizro ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa yang lain. Yang lebih tepat adalah di sidang diminta pertanggungjawaban. Jadi sejak detik itu, jadi akad nikah itu nggak main-main. Sejak detik itu pertanggungjawaban pindah ke suaminya. Sejak detik itu juga suami yang ditanya terusnya. Detik seterusnya, misalnya istrinya bermaksiat tanggal sekian, udah ditanya jam sekian, suami ditanya. Jadi nggak main-main. Dan ini yang utama, tanggung jawab. Dan insya Allah bapaknya tanggung jawab. Mas, udah selesai? Belum ya? Dan insya Allah bapaknya tanggung jawab. Bapaknya sayang, memanjakan. Gak mungkin anak putrinya kelaparan, kedinginan. Gak mungkin putrinya dibentak-bentak. Gak mungkin. Bapak gak mungkin. Bapak yang sayang sama anaknya pasti dimanjain putrinya. Kemudian pindah tanggung jawab. Ya dia harus menggantikan tanggung jawab tersebut. Seperti itu. Jadi intinya adalah tanggung jawab. Kalau muhasabah, banyak sekali muhasabah untuk rumah tangga kan, karena perjalanan yang sangat panjang. Tetapi ada muhasabah umum tadi untuk suami apa? Suami tanggung jawab, nafkah, perhatian dan waktu. Ini yang paling banyak ayat, hadis, dalil memperingatkan suami. Kalau istri taat pada suami, bersyukur kebaikan suami dan menghormati suaminya. Ya, kita bahas ringkas-ringkas saja ya. Jadi suami tanggung jawab. Tadi kita sudah jelaskan ya. Perpindahan tanggung jawab. Mitsaqon ghalidha. Kemudian nafkah. Suami apapun keadaannya tetap kasih nafkah. Memang nanti ada pelajarannya ya, nafkah wajib, nafkah yang mustahabah, yang sunnah. Apapun keadaannya, namanya suami tetap wajib kasih nafkah. Dengan kadar yang cukup. Makanya Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Allah berfirman, liyunfik, hendaklah memberikan nafkah. Dzu sa'atin, orang yang kaya, punya sa'ah, punya keluasan. Min sa'atih, dari keluasannya tersebut, kasih nafkah. Ya, orang kaya tetap kasih nafkah sesuai dengan kekayaannya. Kemudian wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan. Jadi kudiro itu artinya disempitkan. Makanya salah satu makna malam Lailatul Qadar, karena malamnya sempit. Langit sempit karena malaikat semuanya pada turun. Itu kenapa disebut Lailatul Qadar. Kudiro. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang Allah sempitkan. Dan Allah tidak gunakan kata-kata miskin, tapi Allah sempitkan. Sempit. Ya, barang siapa yang Allah sempitkan, tetap Allah berfirman, falyunfik, tetap kasih nafkah. Mimma atahullah, dari apa yang Allah kasih. Jadi Allah kasih berapa, tetap kasih nafkah. Jadi bahasanya itu no excuse. La uzrul yaum, tidak ada uzur. Mau kaya mau miskin tetap kasih nafkah, karena konsekuensi pernikahannya nafkah. Falyunfik mimma atahullah. Kemudian Allah lanjutkan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak kasih beban ya nafkah tersebut kecuali yang Allah kasih. Jadi maksudnya walaupun sempit rezekinya, punya penghasilan, misalnya punya penghasilan anggaplah 50.000 sehari, penghasilan 30.000 sehari, kasih nafkah dari 30.000 itu. Tetap kasih nafkah. Sehari dapat 20.000, kasih nafkah dari 20.000 itu, kasih. Dari 20.000 tersebut. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani. Dapat segitu ya sudah, Allah kasih segitu, kasih nafkah. Kemudian Allah lanjutkan, ya,
saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Dan insya Allah setelah ini Allah akan jadikan kesulitan kemudahan. Maksudnya Allah berjanji kepada orang yang disempitkan rezekinya, kemudian tetap masih nafkah istrinya sesuai, dan Allah tidak membebani sesuai dengan yang Allah kasih, maka karena sebab itu lanjutan ayatnya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra, Allah jadikan sebab itu kesulitan jadi kemudahan. Dan Allah jadikan mudah dia. Allah buka rezekinya, Allah buka kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Makanya kalau kita lihat orang yang memulai rumah tangga dari nol ya, kayak Pertamina katanya kan, dari nol ya Bang gitu ya, dari nol ya Kang gitu ya. Coba lihat dari awal. Mungkin dia dapat penghasilan berapa mungkin ya, mungkin 1 juta sebulan. Awal, coba lihat yang awal-awal nikah. Ingat dulu awal-awal nikah. Saya pun sebelum jadi dokter spesialis juga ya ala kadarnya dulu. Bahkan saya dulu menikah ketika kuliah. Jadi saya nikah belum lulus. Nikah belum kuliah, pas kuliah dulu, belum jadi dokter. Saya nikah belum jadi dokter. Tapi tetap kerja. Ya, tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Kan gitu ya. Tapi saya kerja dulu, jual buku, jual apa, tetap. Belum jadi dokter nikah. Dan istri saya sekarang mau menerima saya apa adanya. Saya tetap kasih nafkah ke istri saya. Berapa saya dapat, saya kasih. Tapi sebab itulah, karena itulah nanti Allah mudahkan. Paham ya? Itu lanjutan ayat tersebut. Nah, yang jadi fakta sekarang, ya, dapat curhat, Ustadz, saya sudah lama nggak dapat nafkah dari suami. Kenapa? Suami lagi susah rezekinya. Suami lagi fokus bayar utang. Suami lagi fokus orang tuanya sakit. Jadi gajinya suami ke orang tua dulu, sakit dan sebagainya. Nggak dapat nafkah sama sekali, nggak dapat katanya. Ya karena saya juga kerja. Jadi ya sudah, gajimu untuk kamu ya. Saya nggak kasih nafkah dulu. Ini nggak benar nih. Tetap kasih, Allah bilang kasih. Nah, justru yang seperti ini nih seret terus rezekinya. Justru yang kayak begini seret faktanya tuh. Bisnisnya hancur, bisnisnya nggak jalan. Ceritanya sedih terus. Kenapa? Karena nggak kasih nafkah pada istri. Tadi Allah sebutkan, berapapun itu kasih ke istri, dan itu bukan beban, Allah tidak bebani lebih dari itu, nanti Allah mudahkan setelah itu. Kan ini rentetan ayatnya. Justru yang kita dapat cerita, yang pelit sama istrinya, nggak kasih nafkah, nggak mudah-mudah hidupnya, bisnis nggak jalan, pekerjaan nggak dapat, apa ini yang kita dapat justru, iya kan? Coba ingat-ingat dulu ya, yang merintis dari nol, kasih nafkah istri sebisanya, apa adanya, kasih. Dia kasih, lama-lama naik, akhirnya Masya Allah, sekarang udah berkecukupan, karena itu janji Allah kan. Dan ini banyak masalah nafkah. Ya, enggak mau kasih nafkah, kasih pun sedikit ala kadarnya. Ini banyak peringatannya seperti itu. Demikian juga yang sering dilanggar adalah perkara perhatian dan waktu. Paling banyak suami ini muhasabah umum. Ya. Cuek sama istri, enggak ada perhatian, enggak ada waktu habis buat nemenin ngobrol, nemenin duduk berdua, dengar curhatnya, dengar ceritanya, enggak ada waktu. Pulang ke rumah langsung scroll HP, sampai rumah main game, sampai rumah tidur, nggak peduli, nggak nanya dan sebagainya. Ya makanya peringatan suami seperti itu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya pergauli istri dengan baik, ya perhatikan istri dan sebagainya. Banyak dalil-dalil tentang hal ini. Itu suami muhasabah secara umum. Kita percepat sedikit ya. Kemudian para istri muhasabah umumnya apa? Yang pertama paling sering dilanggar taat. Tidak mau taat pada suaminya. Padahal suami jelas pemimpin. Konsekuensi pemimpinnya ditaati dong. Iya kan? Konsekuensi pemimpinnya ditaati, gimana lagi? Ya, kan banyak yang bilang imam. Ya, sebelum jodoh datang pasti kan berharap kapan imam menjemput jodoh gitu kan. Berharap imam segera datang menjemput. Ya kan? Kang, boleh nggak saya jadi imamnya Akang? Boleh nggak saya bermakmum Akang jadi imam gitu kan? Kan begitu banyak ungkapannya, suami pemimpin imam. Dan konsekuensi imam apa? Ya dipatuhi dong, kan gitu. Konsekuensi. Tapi ini ya muhasabah umum, ya, dalil-dalil menyebutkan ini yang dilanggar sama istri paling banyak. Nggak taat sama suaminya, nggak mau dengar arahan.
Ya, orang Jawa bilang dikasih tahu ngeyel. Padahal itu benar. Ya, benar, baik, arahkan. Apalagi laki-laki pakai mikirnya pakai logika, perempuan pakai perasaan. Paling banyak dilanggar. Ya, bahkan para ulama mengatakan taat kepada suami dalam hal yang mubah, taat pada suami. Hal yang mubah, taat. Hal yang mubah sekalipun asalkan bukan maksiat, melanggar syariat. Karena pemimpin gimana lagi? Konsekuensi kan imam. Ya ditaati konsekuensinya. Tapi ini yang berat bagi para istri. Ya, makanya hadisnya kan idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha kan gitu ya. Bisa wakilalaha udhuli min ayyi ababil jannati si, bisa masuk surga dari pintu mana saja. Ini kan puas salat 5 waktu. Ya, Nabi tidak masukkan salat duha, salat malam, puasa Ramadan. Nabi tidak memasuk sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan puasa Senin Kamis, puasa Daud. Puasa Ramadan doang, jaga kehormatan. Ini secara umum bagi perempuan mudah nih. Salat 5 waktu, bahkan sebagian perempuan salat duha. Puasa perempuan juga ikut puasa, puasa Asyura, puasa Muharram ikut perempuan. Menjaga kehormatan, ya insya Allah jaga kehormatan sudah nggak belajar agama. Jadi yang berat yang mana nih? Yang berat yang mana? Yang keempat berarti kan atau atba'lah, taat sama suami. Makanya paling diingetin yang ini. Ya, ya konsekuensi pemimpin ditaati. Sudah bilang akang kan imam saya, udah ditaatin berarti kan. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti kan gitu hadisnya. Ya imam takbir, takbirlah kita lah. Gitu kan? Paling sering taat ini peringat apa Islam muhasabah umum. Yang kedua adalah mensyukuri kebaikan suaminya. Banyak. Ini nasihat Nabi. Nasihat Nabi kepada para istri. Ya kan? Sampai-sampai kan Nabi SAW bersabda uritun nar. Saya diperlihatkan neraka. Fa'idha aksaru ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan neraka. Kebanyakan penghuninya perempuan. Para sahabat bertanya, kok bisa? Ayakfurna billah, apakah dia kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal ashir, dia kufur pada suaminya. Mengingkari kebaikan suaminya. Ucapan-ucapan abang gak pernah sayang, abang gak pernah begini, abang gak pernah kasih hadiah sama saya, abang gak pernah cinta sama saya. Ya, gimana gak cinta? Anak kita 3, hasil cinta-cintaan kan gitu ya. Gitu. Ini seperti ini. Ya, dan ini masing-masing muhasabah, ada nasihatnya. Saya pernah posting hadis ini ya, mengingkari kebaikan suami. Di bawahnya diserbu sama emak-emak. Serbu sama emak-emak. Tergantung suaminya Ustadz. Suami yang gimana dulu Ustadz dan sebagainya. Gak terima gitu ya. Maksudnya terima dulu. Masing-masing ada nasihatnya. Masing-masing ada nasihatnya. Maksudnya apa? Ini kan hadis mengingkari suami. Hadis mengingkari kebaikan suami. Hadisnya aja udah diingkari kan begitu ya. Ya. Jadi maksud kita adalah semua ada nasihatnya masing-masing. Jangan resisten dulu bahasanya ya, jangan denial bahasanya. Oh enggak kok. Coba muhasabah. Tidaklah Nabi memperingatkan, pasti iya. Pasti terjadi, baik banyak maupun sedikit. Pasti. Jadi jangan resisten dulu. Masing-masing ada nasihatnya. Suami pasti begitu. Tanggung jawab. Makanya banyak keluhan suami nikah cemen. Zaman sekarang nikah cemen, nggak punya tanggung jawab. Gak punya mental terus, cemen nih. Ya ada masalah dikit cemen dia, gak punya tanggung jawab, gak punya mental. Ya, jadi suami istri terbengkalai, anaknya terbengkalai, gak kasih nafkah, gak peduli dan sebagainya. Itu kan sama, masing-masing ada muhasabahnya, ada nasihatnya gitu. Ya, terima dulu, evaluasi dulu. Tidaklah Allah dan Rasulnya yang memperingatkan, ya kenapa begitu? Jadi syukuri kenikmatan, kadang-kadang diingkari. Karena sebel sama suami tiap hari, kesalahan sedikit sebel dan sebagainya. Ini hati-hati. Ya, seperti itu. Ya, ada nasihatnya masing-masing. Ya. Demikian juga kalau muhasabah wanita istri secara umum tadi apa? Tidak hormat, tidak taat pada suaminya, kemudian tidak mensyukuri kebaikan suaminya, kemudian tidak hormat pada suaminya. Salah satu bentuknya adalah mengangkat suara. Mengangkat suara pada suaminya. Ya, teriak, ngomel, apa dan sebagainya. Ya, itu termasuk. Ya, kalau bisa dikurangi. Kalau bisa nggak ada sama sekali bagus. Ini secara umum. Dan Nabi SAW mengingatkan itu semua.
ya, supaya menghormati kepada suaminya, respect pada suaminya, ya. Dan dalil dari respect ini adalah salah satunya minta izin, ya, minta izin. Jadi di mana Aisyah itu dia meminta izin kepada Nabi SAW. Jadi Aisyah pernah mengatakan kepada Nabi, "Ata'zanuli an azura abawaya." Wahai Nabi, apakah engkau mengizinkan aku mengunjungi bapakku, mengunjungi kedua orang tua? Hadis ini mengandung faedah bahwasanya disinilah respek istri pada suaminya. Jadi Aisyah ini mau mengunjungi Abu Bakar, bapaknya, izin kepada Nabi. Padahal rumah bapaknya tetangga, ini rumah Nabi sama Abu Bakar dekat. Tapi Aisyah itu izin kepada Nabi. Ata'zanuni an azuru abawaya. Wahai Nabi, engkau kasih izin enggak saya ngunjungin ke bapakku? Ingat, izinnya ke rumah bapak. Ya secara logika, dan apalagi dekat. Rumah Nabi sama Abu Bakar dekat. Ya kalau kita lihat peta itu, ada peta ya di Madinah itu. Rumah Nabi, rumah Abu Bakar dekat. Jadi kalau secara logika, pasti Nabi SAW izinin. Cuma kenapa Aisyah izin? Bentuk ihtiram, penghormatan sama suaminya. Dia penghormatan pada suaminya. Menunjukkan dia respect. Ya. Kalau sudah seperti ini pasti suaminya sayang sama dia. Ya. Masa cuma ke rumah bapaknya izin gitu loh. Enggak, tapi bukan itu intinya. Aisyah ingin menunjukkan dia respect sama Nabi SAW. Dia hormat. Makanya minta izin. Ya. Hati maka menambah sayang. Jadi ketika istri respect, suami tambah sayang. Dia berjanji akan membahagiakan. Janji, coba aja bapak-bapak, ya, coba aja ibu-ibu ya, sekali-sekali ibu-ibu WhatsApp suaminya, "Kang, boleh izin nggak saya pergi kajian?" Suaminya pasti, Masya Allah, nih istriku nih, ya Allah. Tambah sayang pasti diizinkan. Ya, diizinkan pasti karena istrinya menunjukkan respect pada suaminya, izin dan sebagainya. Ini yang penting. Ya. Berbeda kalau terlalu sering dibantah, terlalu sering dibuang pendapatnya. Ya, suami ambil kesimpulan dia udah nggak respect sama saya, udah. Ini sudah suami pengen bubar kalau begini. Bubar udah kalau begini. Ini istri udah nggak respect lagi sama saya. Bubar udah. Harga diri hancur. Padahal harga diri suami adalah dihormati. Kan begitu. Ya, jadi intinya masing-masing ada muhasabah umumnya untuk mencerminkan diri kita masing-masing dalam jodoh kita. Dan semuanya terlihat. Ya tadi, kadang-kadang kita merasa udah tanggung jawab. Tapi setelah melihat istri, belum tanggung jawab. Masih ada yang kurang. Terkadang kita sudah cukup kasih nafkah. Udah kayaknya cukup. Ternyata setelah lihat, oh kurang. Ya, kurang. Kita pun kayaknya ambil kesimpulan sudah cukup kok bagi waktunya. Udah kok datang say hello apa dan sebagainya. Ternyata kurang masih. Masih ada yang kurang, masih perlu didengerin, masih perlu diapain, duduk bareng dulu, duduknya berkualitas. Masa? Istri juga sama. Ya, perasaan saya sudah taat pada suami, ternyata kurang. Perasaan sudah mensyukuri kebaikan suami, ternyata banyak yang belum. Ternyata perasaan sudah hormat, respect sama istri suami, ternyata belum. Itu muncul semua dari bagian muhasabah. Baik, mungkin demikian ya materi yang bisa saya sampaikan. Tersisa sekitar 15 menit. Dan 15 menit ini kita gunakan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Baik, jazakumullahu khair pada Ustaz Rahanul Bahrain. Di sini ada 16 pertanyaan Ustaz untuk dari ummahat dan akhwat. Mudah-mudahan waktunya siap. Cukup Ustaz? Ya, mudah-mudahan insyaallah ya sampai. Ya, bisa. Ya, insyaallah. Ini mudah-mudahan kita bisa menjawab ya. Ya, ini ada pertanyaan bagus ya. Jika seorang suami sering mendoakan istrinya agar istri bisa memilih masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah, bagus suaminya ya. Suami tersebut mendoakan karena melihat istrinya sebagai orang yang baik dan soleha. Masya Allah, bagus ini. Yang tidak diketahui suami adalah istrinya masih banyak melakukan dosa. Tapi Allah tutup aib si istri.
Dari segi ilmu, suami qadarullah masih awam. Apakah doa suami tersebut diterima meskipun kesolehan istri yang nampak sebetulnya hanya tabir yang Allah tutup. Ya ini Masya Allah bagus suaminya ya, meskipun awam suaminya dia masih mendoakan istrinya. Ya, apakah ini bagus? Apakah suami diterima? Doa suami diterima? Jawabannya doa diterima. Secara umum doa kaum muslimin diterima selama tidak ada penghalang doa. Ya, penghalang doa apa aja? Harta yang haram, makanan haram, minuman haram. Ini penghalang doa. Kemudian apalagi penghalang doa? Yaitu makan riba, penghalang doa. Ya, apalagi ada jadi beberapa penghalang-penghalang doa. Ya, jadi orang berdoa diterima sama Allah selama tidak ada penghalang-penghalangnya, doa keburukan dan sebagainya. Jadi kalau ditanya doanya suami diterima apa enggak? Alhamdulillah diterima oleh Allah karena enggak ada penghalang. Enggak ada penghalang doa. Ya. Kemudian bagaimana istri masih banyak aib? Jawabannya kalau ngomong aib semua kita punya aib. Semua kita punya dosa tersembunyi. Dan yang namanya aib ditutup-tutup, harus ditutup. Perintahnya aib itu ditutupi. Jadi udah bener nih aib ditutupi. Ya, intinya kita sekiranya ada aib kita berusaha perbaiki. Sekiranya aib itu tidak bisa kita susah kita lepas, ya udah kita tutupi. Minimal kita mengingkari hati ini nggak boleh. Ya, jangan sampai kasihkan keenakan terus jadi kita merasa tidak nyaman, terpaksa dengan aib tersebut. Gimana lagi? Ya, ditutupi. Dan terus memperbaiki diri. Jadi apa yang dilakukan sudah benar. Yang namanya aib ya ditutupi. Selama aib itu masih pada diri kita. Tapi kalau dia aib yang mutaaddi, berpengaruh sama orang lain, ya harus dikasih tahu orang lain. Misalnya penipu, suka nilep uang dan sebagainya. Jangan bilang aib ditutupi. Predator seks. Jangan bilang ya ustadznya predator seks misalnya. Jangan ditutupin aib. Enggak, ini sudah dosa mutaaddi yang orang lain kena itu bukan ditutupi namanya itu. Yang ditutupi itu aib diri. Tapi kalau dosa yang berkaitan sama orang lain ya jangan. Itu mah harus dibongkar itu mah. Ya, jangan tutupin aib katanya, enggak, dibongkar. Jadi apa yang ditanya ini sudah tepat. Alhamdulillah suaminya mau mendoakan, alhamdulillah, dan juga meskipun awam tetap diajak untuk belajar agama dan memang benar. Ya, aib ya harus ditutupi dan kita berusaha untuk memperbaiki tersebut sebisa mungkin. Itu ya. Ya, ini ada pertanyaan. Saya berusia 32 tahun, baru kenal sunnah 2 tahun yang lalu. Pengen nanya, saya menentukan berkenalan dengan ikhwan melalui ta'aruf. Apa itu sunnahnya terhadap berapa lama proses? Berapa lama proses ta'aruf yang harus dijalankan? Jika wali kita memperlambat bagaimana? Berapa lama proses ta'aruf itu tidak ada patokannya. Ya, tidak ada patokannya ya. Jadi kalau mantep langsung apa-apa, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, itu tidak ada batasannya waktu ta'aruf. Yang jelas namanya juga ta'aruf, harus benar-benar mengetahui calon pasangan dengan sebenar-benar mengetahui. Ya, jadi jangan nyarinya jangan setengah-setengah, cari. Ya, bahkan ketika orang mau menikah, ya, jadi misalnya begini ya, seseorang ditanya, saya mau nikah sama dia, bagaimana dia? Maka yang ditanya ini nggak boleh kasih tahu yang baik-baik aja, nggak boleh. Dan ini bukan ghibah, ya. Jadi kalau ingat tujuannya mau nikah ya, saya mau menikah dengan dia. Bagaimana pendapatmu? Jangan ngomong yang baik-baik, semua dikasih tahu, baik buruknya dikasih tahu. Ini bukan ghibah. Ya, karena sebagian ada ini diceritain yang baik-baik aja, jangan. Ingat kalau tujuannya untuk menikah, bukan sekedar apa gitu ya, iseng-iseng, bukan sekedar tujuan menikah. Kenapa? Karena Nabi SAW begitu. Ada perempuan sahabiah nanya kepada Nabi, saya dilamar 2 orang, Muawiyah sama Abu Jaham. Nabi SAW langsung puji-puji, oh dia baik, dia sahabatku, dia begini, enggak. Langsung Nabi kasih tahu aibnya. Kalau Muawiyah gak punya duit, jangan nikah sama dia, terlalu miskin, jangan nikah sama dia, terlalu miskin. Ini menunjukkan bahwasanya nikah butuh harta.
Jangan modal bismillah doang dalam tanda kutip. Duit lah, kasih makan anak orang, popok mahal, sadar, mimpi, bangun gitu kan. Butuh duit. Ya. Jangan makan cinta, makan no cinta no gitu kan. Duit, jangan. Nabi bilang, jangan nikah sama dia miskin. Amal Abu Jaham fala yadahu asahu natikihi. Sama Abu Jaham juga jangan nikah sama dia. Dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Begini terus. Para ulama kasih dua penjelasan. Pertama, kasratu durbun nisa, dia sering pukul perempuan. Yang kedua, kasratus safar, dia sering safar. Nanti kamu sering ditinggal LDR. Jangan mau sama dia. Gitu ya. Dan begitu. Jadi ya cari baik buruknya, tapi ingat tujuannya apa? Menikah. Kalau sekedar kepo-kepo gitu ya jangan gitu ya. Pengen kepo gitu jangan. Kalau tujuannya menikah boleh. Nyari aibnya, nyari kekurangannya, bahkan harus. Supaya nggak nyesel nanti. Bahkan Nabi pun langsung kasih tahu. Bongkar langsung. Ya, gitu kan. Nah makanya untuk yang mau menikah ini ta'aruf nggak ada batasannya. Cari sampai mantap. Cari info tentang dia sampai mantap. Ya baik buruknya cari. Kekurangan kelebihannya cari, timbang-timbang. Makanya nggak ada batasan. Seperti itu. Ya, bagaimana jika wali memperlambat? Ya, setuju apa enggak? Ya, tinggal dijelasin aja sama wali kan, insya Allah. Dijelasin aja sama wali ya, saya pengen cepet nikah. Ya, perempuan harus nikah, dikejar usia, gitu kan? Karena perempuan ibarat pohon, ibarat buah, ada masa ranumnya. Ya, harusnya nikah ketika ranum-ranumnya ini. Karena setelah layu, setelah apa, lebih sulit. Perempuan dikejar oleh masa segernya, masa ranumnya. Ya harus segera perempuan, seperti itu. Ya, jelasin kepada walinya seperti itu. Ya, insya Allah. Ya, Ustadz mohon disampaikan kepada para laki-laki untuk bangga dalam proses memenuhi kebutuhan istri, menjadi provider. Maksudnya bangga menafkahi ya. Laki-laki harus belajar untuk menjadi pemimpin di rumah seutuhnya, menjauhkan dari api neraka. Karena banyak sekali ahwat sekarang takut untuk menikah. Masya Allah. Ini benar apa enggak nih? Ini asumsi pribadi, survei, data atau gimana? Banyak ahwat sekarang takut nikah. Ya, data atau gimana ini? Asumsi atau apa ya? Buktinya kalau buka forum jodoh itu yang daftar ahwat semua gitu. Jadi kalau kita buka biro jodoh ya, dulu saya pernah, saya kan dulu di yayasan pernah bidang kemuslimahan sebelum jadi ketua. Ya, kadang-kadang kita memfasilitasi dulu ya. Dulu masih belum sibuk. Itu kalau kita buka biro jodoh, ya ahwat yang daftar bisa 500. Iwan yang daftar 10. Itu pun 10 ditanya maju mundur. Ntar dulu deh. Ya, karena ada Ikhwan yang ya sekedar penasaran, kepo. Kita bilang Ikhwan bukan Ikhwan Ahlus Sunnah, tapi Ikhwan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ikhwan Ahlun Nazar wa Ta'aruf. Kerjaannya nazar doang, cuma kepo doang, pengen tahu ahwatnya gimana gitu. Maju enggak? Mundur. Jadi Ahlun Nazar wa Ta'aruf. Tukang nazar sama ta'aruf Ikhwan. Yang 10 ini enggak ada maju-maju gitu kan. Ya, jadi ahwat sekarang takut nikah atau gimana? Atau gimana fakta terbaru saya nggak tahu nih. Takut nikah ya. Ya mungkin ya ini mungkin karena mendengar berita gitu ya, mendengar menderita beberapa baru nikah ternyata tadi Ikhwannya cemen, ya nggak punya mental, nggak tanggung jawab, ya masalah nafkah pelit, perhitungan, istrinya disuruh buat laporan, mana laporan gitu ya, kwitansinya mana gitu ya. Makanya kalau kayak gini jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Dan tadi memang benar ya, kalau suami memenuhi kebutuhan istri, provider harus bangga. Ini benar memang. Memang benar, suami ketika dia memenuhi kebutuhan istri bangga. Mengapa demikian? Karena memberikan nafkah suami kepada anak dan istri itu adalah memberi nafkah kepada anak istri itu adalah ibadah. Ada ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, hadis Nabi, dinarun anfaqtahu fisabilillah, dinarun anfaqtahu ala yatim, dinarun anfaqtahu ala masjid dan sebagainya. Atau kama qala Nabi SAW,
Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk jihad, dinar yang engkau infakkan untuk masjid, dan sebaik-baik uang yang engkau nafkahkan adalah ma'anfaqta ala ahlik, ya, yaitu uang yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, anak istri. Jadi ketika kasih infak ke masjid, menyantuni janda, menyantuni anak yatim, ya, untuk dakwah dan sebagainya, yang paling bagus dan paling besar pahalanya nafkah kepada anak istri. Nabi SAW mengatakan demikian. Nah, sehingga Syekh Utsaimin menjelaskan banyak sekali laki-laki ketika dia nyumbang ke masjid, tes gitu, langsung kayak dia kayak dia surga itu dekat. Ketika nyumbang ke masjid, tes ya, kayaknya surga dekat gini, ini makin dekat ya. Nyumbang ke masjid, dia merasa itu ibadah. Tiba-tiba dia menyantuni janda, nih ada janda-janda, dia kasih, langsung kayaknya, kayaknya mau jadi malaikat nih. Dia merasa ibadah. Tapi ketika dia nafkah kepada istri, anak, dia merasa beban. Padahal ini ibadah juga. Ibadah juga ini. Dan yang namanya ibadah Allah, maksudnya bangga, yang namanya ibadah ada namanya halawatul iman. Harusnya dia merasa senang. Dia merasakan manisnya iman ketika melaksanakan ibadah tersebut. Makanya ketika kita menafkahkan kepada anak istri, dia senang. Ya, dan saya pun demikian. Ya, alhamdulillah Allah belum mencabut manisnya iman ketika memberikan nafkah kepada anak istri. Jadi senang saya antar istri ke salon, saya senang. Saya merasa bangga, ada pride, level of pride, kebanggaan. Saya bisa antar istri saya ke salon. Ya. Saya bisa beli baju yang bagus nih, ada pride, kebanggaan. Itu halawatul iman namanya, manisnya iman. Saya juga antar anak perempuan, belikan baju, beliin apa, beli aja. Ada pride, kebanggaan, halawatul iman, manisnya iman, seperti itu. Itu harusnya gini. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya sholat malam, harusnya kita juga merasakan nikmatnya kasih nafkah anak dan istri. Bahkan itu yang paling bagus, paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang harus demikian, harus bangga, ya, memberikan nafkah pada anak istri. Dan ini tampaknya terakhir ya, insyaallah ya. Sampai jam 8 karena besok ada daurah lagi sampai pada asar. Jadi kayaknya perlu hemat energi ya, insyaallah ya. Ada pertanyaan, saya seorang akhwat, qadarullah ada ikhwan yang datang melamar. Beliau terus terang, beliau seorang pendeta bipolar. Beliau memiliki akhlak yang baik, tapi ada sedikit kekhawatiran. Mohon nasihat sarannya. Ya, ini bipolar ya. Jamaah tahu bipolar ya. Alhamdulillah yang ditanya dokter, jadi saya tahu gitu ya. Jadi bipolar disorder, salah satu penyakit gangguan mental. Bipolar disebut dengan bipolar karena dia punya dua polar, punya dua kutub. Bi artinya dua, polar kutub. Dia punya dua kutub. Ya, punya kutub. Pertama kutub kesedihan, yang kedua kutub kecemasan. Jadi bipolar ini dia paginya itu dia bisa depresi berat, sedih. Ntar malamnya dia bisa cemas, keluyuran sana sini. Atau besoknya. Ya, bipolar kayak begitu. Dia punya dua kutub. Ya, dia bisa depresi banget di kamar, nggak kemana-mana, malas ngomong, malas apa dan sebagainya. Ya, tiba-tiba dia nanti muncul kutub yang selanjutnya berkebalikan. Tiba-tiba dia langsung cemas apa, bahkan kalau lagi cemas dia bisa garuk, bisa pukul, bisa sampai membahayakan orang lain, minimal mengganggu orang lain, teriak-teriak apa, ya. Dia biasanya bahkan bisa mukul, kalau perempuan bisa cakar-cakar suaminya dan sebagainya. Ini bipolar. Di satu sisi besok pagi dia depresi banget, diem, nggak ngomong, diajak ngomong nggak apa dan sebagainya. Ini bipolar. Ya. Dan bipolar ini kalau dia nggak kambuh seperti orang normal. Bipolar kalau dia sedang tidak kambuh seperti orang normal. Tapi kalau kambuh seperti itu, ya begitu. Ini namanya bipolar. Ya, dia seperti orang normal, baik, berprestasi dan sebagainya. Cuma kalau kambuh seperti itu, ini namanya penyakit bipolar seperti itu. Nah, bagaimana terkait hal ini? Nah, kalau seperti ini banyak dimusyawarahkan kepada keluarga, siap nggak dia kalau kambuh dan sebagainya. Ya, dan kita lihat juga ikhwan ini kelebihannya apa? Mungkin dia punya privilege yang lain. Nah, makanya dipertimbangkan, dimusyawarahkan.
Ya, dimusyawarahkan. Ya. Contoh misalnya dia punya bipolar, tapi kaya raya, kasih nafkah 200 juta sebulan. Oh ikhlas, ikhlas nggak apa-apa. 200 juta sebulan ikhlas nggak apa-apa lah, kambuh nggak apa-apa. 200 juta ikhlas kan, kalau punya privilege gitu kan, ikhlas gitu kan, apa ini seperti itu. Ya, jadi dipertimbangkan semuanya. Jadi ya bipolar kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau kambuh ya siap-siap. Ya bisa nggak dia nenangkan, bisa nggak apa dan sebagainya seperti itu. Nanti dimusyawarahkan dengan keluarga, kalau punya teman-teman psikolog bisa ditanya-tanya lagi, ya. Dan juga bipolar juga ada tingkatannya. Ada yang dia sekian tahun nggak pernah kambuh, ada. Bipolar ada. Sekian tahun nggak kambuh, ya karena memang ya dia support system bagus, orangnya juga sudah bisa menata hati. Sekian tahun udah bahkan selama lama sekali nggak kambuh-kambuh bisa. Normal. Bipolar ada yang kayak gitu. Ya, kalaupun kamu sedikit aja ada, yaitu makanya kembali kepada tingkat keparahan bipolar tersebut. Gitu ya. Jadi ini tinggal dimusyawarahkan ya. Dan jangan lupa musyawarahkan kauna istikharah ya wasyawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah berfirman, musyawarahkanlah urusan kalian. Kemudian setelah dapat berazam, bismillah tawakal 'ala Allah. Seperti itu. Ya mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Baik para jamaah sekalian, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ya saya mohon maaf ya, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Ya karena besok ada amanah daurah lagi ya. Bahkan besok itu sampai pada asar lanjut lagi gitu ya insyaallah ya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.